Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVR Parlemen, berjumpa lagi dalam program Resonansi Ramadan. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk menikmati indahnya suasana Ramadan di Kabupaten Kediri. Ketika kita memandang jauh dari ketinggian menara masjid, mata kita akan dibawa dalam keindahan panoramik. Perwujudan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya kubah masjid yang bermunculan mencerminkan aspek kehidupan beragama Islam yang kuat. Kali ini saya dan tim Resonansi akan mengajak Anda turut serta dalam pengajian jelang buka puasa bersama dengan bimbingan teknik di Grand Mansion Kabupaten Blitar. Bagaimanakah suasananya? Kita saksikan bersama. Ibu-ibu, sahabat yang saya hormati, saya tidak lama pangapunten. Yang pertama, matur sembah nuwun sanget atas segala dukungan, segala doa, segala perjuangan yang selama ini sudah ibu-ibu lakukan bersama. Tanpa panjenengan sedoyo tidak akan sampai tujuan hari ini. Yang kedua, nyuwun tambahe pangestu. Mugi-mugi sahabat kita, sahabat Anggia Ermarini yang hari ini diberi amanah lagi untuk menjadi Dewan Pro RI periode 2024 sampai 2029. Ibu-ibu sahabat, mugi-mugi diparingi kesehatan, diparingi jejak, diparingi amanah untuk melanjutkan perjuangan dan benar-benar membawa manfaat barokah untuk kita semua dan yang terpenting untuk organisasi kita semua. Sekarang kita telah berada di tempat spesial untuk menyiapkan menu makanan khusus berbuka puasa, yaitu berburu takjil. Kata takjil marak digunakan sebagai kata ganti kudapan yang dimakan sesaat setelah berbuka puasa. Biasanya berupa makanan manis seperti kolak pisang, sop buah, es campur, dan lain sebagainya. Takjil bukan hanya diburu masyarakat Islam pada bulan Ramadan, tetapi banyak non-muslim yang turut serta ikut mengantri mendapatkan kudapan tersebut, bahkan menjadi pembeli paling awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa aujaba alaina bis salati was siyam wa amarna bil ittihadi wa silatil arham. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Fatayat yang dimuliakan Allah, perempuan memang jadi bintangnya ketika Ramadan tiba. Hampir seluruh aktivitas dipenuhi atau didominasi oleh kaum perempuan, terutama ibu-ibu. Mulai dari kegiatan aktivitas rumah tangga, mulai menyiapkan bubar buka bareng sampai sabar sahur bareng, ibu yang paling mendominasi kegiatan tersebut. Kemudian di majelis taklim, tempat ibadah, musola, masjid, tadarus, apapun ibu-ibu yang mendominasi di tempat itu. Bahkan di mal, yang paling bisa menghitung berapa zakat mal dan zakat mal juga ibu-ibu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mengapa ini semua harus kita lakukan? Karena kita punya tanggung jawab dua yang harus kita lakukan, tidak boleh dipilih dan dipilah. Kita punya hak hablum minallah dan hablum minan nas. Kita punya tanggung jawab atau kewajiban ibadah mahdhah seperti puasa, sholat yang harus berhubungan dengan Allah. Juga ghairu mahdhah, ibadah sosial. Bahkan perempuan tidak sedikit yang bekerja demi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Yang lebih seru lagi, dengan berbagai alasan yang syar'i, perempuan bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Al-mar'atu imadul bilad, idza soluhat soluhatil bilad,
wa idza fasadatil bilad. Perempuan adalah tiangnya negara. Ketika perempuan itu bagus, baguslah negara itu. Ketika perempuannya rusak, maka rusak pula negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kupat lepet taline janur, lepat luput tetep dados dulur. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tarawih adalah salah satu ibadah sunnah yang dikerjakan umat muslim setiap malam selama bulan Ramadan. Sholat yang bertujuan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Tarawih di Masjid Ar-Rahman Blitar yang bangunannya seperti di Masjid Nabawi dengan arsitektur Utsmaniyah Mamluk di atas lahan seluas hampir 5.000 meter persegi. Ibadah di masjid ini atmosfernya serasa seperti di Masjid Nabawi, Madinah. Ada, jelas ada. Karena memang Ramadan beda dengan bulan-bulan yang lain. Ramadan beda dengan hari-hari yang lain. Soalnya biasanya kayak sahur gitu saya jadi sholat tahajud. Oh ya, ada kebiasaan khusus. Kita makan sahur bareng, kita berbuka bareng, mempersiapkan apa-apa bareng. Biasanya kalau makan kadang-kadang nggak bisa bersama-sama, khusus Ramadan ada. Dan kita sesekali waktu kita meluangkan waktu untuk buka bersama di luar gitu. Kalau saya sering ke masjid sama sering ngaji, soalnya saya juga jarang ke masjid sama jarang ngaji. Puasa itu Ramadan kan beda, jadi dengan sendirinya anak-anak suka. Suasana beda, ada taraweh, ada makan bersama, kumpul-kumpul, persiapan. Kemudian kita kasih buat kalau bisa puasa, nanti penuh kita kasih apa? Ada ronda itu apa ya? Orang bangunin sahur, suasananya memang beda gitu loh. Anak-anak suka, orang tua suka. Apalagi biasanya kita kasih mau lebaran kasih baju baru itu tambah suka gitu anak-anak. Di keluarga saya lebih sering ngumpul bareng soalnya ayah saya juga pulangnya lebih awal. Suka deh, Ramadan benar-benar menyenangkan. Ya, siapa yang tak kenal dengan tahu Kediri atau kuliner Ramadan? Hidangan khas Kabupaten Kediri yang berupa tahu kuning yang digoreng dengan cocolan sambal ini memiliki cita rasa gurih dan kenyal. Awal mula usaha kita sejak tahun 1993 itu kita lakukan dengan sendiri, jadi bekerja sendiri, produksi sendiri, dipasarkan sendiri, semuanya dilakukan sendiri. Dulu waktu kita dikerjakan sendiri masih sedikit ya, karena sebatasan tenaga ya, dan kebutuhan pasar. Waktu itu cuma 1 kuintal, itu kita kerjakan sendiri. Alhamdulillah setelah kena dampaknya beras formalin itu kami mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, mulai pelatihan kemasan, packaging, kemasan ya, terus promosi, marketing, itu kami mendapatkan pelatihan-pelatihan yang kita dapat. Dan dengan berjalan waktu sampai sekarang itu produksi kami meningkat. Kurun waktu setelah dampaknya beras formalin, kurun waktu 5 tahun kemudian kami bisa membuat pusat oleh-oleh yang terbesar di wilayah Kabupaten Kediri. Secara otomatis produksi kami melonjak, pernah menembus 1 hari itu 1 ton dulu waktu itu. Nah, sekarang produksi kami mitrakan, tidak kami kerjakan sendiri, banyak mitra-mitra yang kami gandeng, home industry di sekitar wilayah desa kita dan wilayah kecamatan. Kami melakukan pembinaan mereka, standarisasi produk dari kita semua. Biasanya dalam kurun waktu menjelang H-4, H-2 itu sudah mulai ada peningkatan, karena putaran ekonomi sudah mulai ada.
dari perusahaan-perusahaan, dari BUMN itu sudah mengeluarkan anggaran untuk karyawannya, untuk biaya untuk karyawannya untuk menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, itu pasti melonjak 4 kali lipat biasanya untuk omset penjualan kami. Pangsa pasar kami mayoritas Kediri Raya, itu sebagai produk unggulan karena banyak pengunjung yang masuk daerah Kediri kalau nggak bawa oleh-oleh khas Kediri nggak afdal. Untuk produksi tahu ya, produksinya sebetulnya sangat gampang ya. Jadi proses produksi tahu itu sangat gampang sekali. Satu, pemilihan bahan baku, pengambilan kedelai, setelah itu kedelai dijemur, dipilah-pilah, dijemur, setelah dijemur direndam kurun waktu 3-4 jam, setelah itu dicuci bersih, setelah itu digiling, setelah digiling itu direbus kurun waktu mendidih 3 kali lah, 3 kali. Setelah itu dilakukan penyaringan, setelah itu dilakukan penggumpalan. Untuk sari kedelainya itu pakai tambahan bahan penggumpal cuka beli, jadi cuka asli. Itu keuntungannya banyak sekali kalau pakai itu. Keunggulan produknya beda dengan produk-produk yang lain. Tahu GTT itu punya keunggulan ya. Satu, harganya murah untuk oleh-oleh. Kami sudah memakai alat-alat yang semi modern, jadi lebih higienis, lebih kualitas lebih bagus lah keunggulannya. Untuk kuliner yang ada di Kediri itu keunggulan secara market ya dan secara nilai kas itu tahu takwa yang didominasi penjualannya. Setelah itu kedua, gedok pisang. Penyajiannya yang dipadukan dengan sambal atau cabai utuh merupakan ciri khas dari tahu Kediri ini. Sedangkan untuk pendamping tahu Kediri dapat menyertakan teh panas maupun singkong rebus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga bulan Ramadan ini bisa meningkatkan semua nilai ibadah kita, baik ibadah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadah-ibadah sosial lainnya. Dalam kesempatan ini saya akan membicarakan tentang betapa pentingnya peran perempuan, terutama di dalam Islam. Di Islam kita mengenal al-muaddirasatul ula. Jadi perempuan adalah pendidik utama dan pendidik pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu sangat strategis, sangat penting perannya dalam sebuah keluarga. Apalagi sekarang dalam dunia modern, berbagai kesempatan bagi perempuan terbuka luas. Untuk keluarga, untuk masyarakat yang lebih luas, untuk negara dan tentu untuk dunia juga. Perempuan adalah trendsetter bagi keluarga. Perempuan adalah yang mendidik pertama bagi anak-anaknya. Perempuan adalah yang pertama mengajarkan alif, ba, ta, dan sholat dan seterusnya. Perempuan adalah yang memilih menu makanan yang berkualitas. Perempuan adalah yang memilih bagaimana berpakaian, bagaimana berkelakuan. Oleh karena itu, sangat penting sekali peran dari perempuan. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya untuk para anak-anak, tetapi juga pendidikan untuk orang-orang tua, terutama untuk perempuan. Selain daripada itu, di tengah-tengah masyarakat, perempuan punya peran yang luar biasa. Dan dalam zaman Rasulullah SAW, perempuan juga punya peran yang luar biasa. Baik itu peran domestik ataupun juga peran publik. Kita tahu Sayyidatina Siti Khadijah
adalah seorang pengusaha yang luar biasa hebatnya, saudagar yang sangat kaya dan memberikan hartanya untuk dakwah Islam. Selain itu, beliau juga punya kepemimpinan yang luar biasa, yang bisa menanggung, yang bisa mengarahkan, yang mampu mendampingi Rasulullah sampai di akhir hayatnya. Belum lagi cerita-cerita perempuan-perempuan hebat di zaman Rasulullah yang lain. Sayyidatina Siti Aisyah misalnya, perawi hadis yang luar biasa banyak sekali. Belum lagi beliau juga pernah memimpin perang. Kemudian kita balik ke Indonesia, banyak sekali para perempuan yang punya sejarah, punya andil dalam masyarakat. Oleh karena itu, bagi para perempuan berbahagialah karena kita punya peran yang luar biasa penting, kita punya peran yang sangat strategis, kita punya peran yang sangat diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.